Setelah dia pulang, ada orang yang menghubungi yang bersangkutan ini. Diberikanlah uang 5 juta. Setelah pulang di Banyumas berarti ya? Iya, suruh balik. Suruh balik ke Jakarta? Ke Jakarta. Dikasih 5 juta ongkos? Iya. Pertanyaannya, ketika dia balik itu, siapa yang menemani dia di dalam mobil? Satu itu. Oke. Terus yang kedua, apa saja yang dia minum dan konsumsi selama dalam perjalanan? Berapa lama setelah sampai Jakarta dia meninggal? Ya, kita bisa hitung aja dari Banyumas ke Jakarta berapa jam. Saya kira dan saya yakin penyidik sudah menemui keluarganya. Dan saya yakin keluarganya pasti ketakutan saat ini. Melihat Sutrimo yang meninggal mengenaskan. Tim penyidik telah memanggil dan memeriksa 4 orang saksi yang semuanya adalah karyawan swasta. Tim penyidik juga melakukan tindakan hukum berupa penggeledahan yang sedang berlangsung di beberapa tempat. Menurut saya, ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Semua alat bukti harus dikonfirmasi dan diperdalam dulu. Tetapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan. Saya siap menghadapinya, ya. Dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Kita terbitkan 3 sprindik. Apabila 3 kasus yang kita tetapkan itu sudah terasopsi di sprindik 3 terakhir, perkembangan 3 perkara itu sudah masuk di perkara 303, kita nanti akan mengambil sikap. Tim advokat mengajukan 2 permohonan pra-peradilan. Permohonan pertama terkait dengan upaya paksa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dalam penetapan status tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang dan upaya paksa penahanan. Kedua terkait dengan upaya paksa status penetapan tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang serta penggeledahan dan penyitaan sebagai upaya paksa yang dilakukan Polda Metro Jaya. Adapun beberapa rangkaian penyelidikan yang saat ini masih ataupun sedang dilakukan sampai dengan jenazah itu dikirim ke Jawa Tengah. Ada 5 orang saksi yang sudah dimintai keterangan. Penyelidik juga akan melakukan undangan klarifikasi kepada dokter yang memeriksa kondisi dan yang menyatakan bahwa saudara S, almarhum S, sudah meninggal dunia. Ini negara hukum, kita tidak boleh langsung mengaitkan dengan peristiwa Jampitsus ini. Tetapi polisi harus melakukan otopsi atau ekshumasi. Artinya bukan dong lagi. Katanya polisi masih menunggu permintaan dari keluarga akan diperiksa gitu. Tapi kalau ada pidana kayak gitu, mestinya polisi segera proaktif untuk membuktikan ini mati karena apa dan oleh siapa dan dalam kasus apa. Disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall Ainus Tower, Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Berpekan-pekan jawabannya belum juga ditemukan. Sebelumnya ada emas
dan uang ratusan miliar rupiah. Dan terakhir, ada kematian orang dekat ex-Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah Sutrimo. Dan semuanya, apakah itu uang, emas, hingga kematian, belum ada satupun yang jelas. Ada kabut tebal di balik kasus ini yang sampai sekarang tidak ada yang muncul di permukaan. Tapi di sisi lain, ex-Jampitsus Febri Adriansyah menyatakan bahwa ia merasa dikriminalisasi. Benarkah demikian? Dan pemirsa dimanapun berada, termasuk juga di studio Rakyat Bersuara hari ini, inilah Rakyat Bersuara. Saya akan panggilkan narasumber istimewa saya pada malam hari ini, pengacara ex-Jampitsus Febri Adriansyah, Profesor Firman Wijaya, masih dalam perjalanan, beberapa menit lagi akan tiba di sini, sudah dekat. Ketua Indonesia Police Watch, Bung Sugeng Teguh Santoso. Selamat malam, Bung Sugeng. Biasanya sebelah kanan, sekarang sebelah kiri. Mana? Sebelah kiri, betul, sebelah kiri saya. Tapi sebelah kanan layar. Pimpinan KPK periode 2015-2019, Bung Saud Situmorang. Selamat malam, Bung Saud. Luar biasa. Pak Dr. Saud, beberapa bulan lalu baru mendapatkan gelar doktor. Silakan, betul. Kemudian penyidik KPK periode 2013-2021, Bung Yudi Purnomo. Bung Yudi. Mantan. Kita kongsi, Pak. Kita kongsi, sama-sama di KPK. Direktur Eksekutif Foxpol Center, Bung Pangi Syarwi Caniago. Ini baru saja beberapa hari mendapatkan gelar doktor juga dari Universitas Erlangga. Doktor politik di bidang apa, Bung Pangi? Bung Ipang. Makasih Bang Aiman, di bidang voting behavior, perilaku pemilih. Oh, perilaku pemilu, bukan perilaku pemilih cacing tapi manusia. Oke. Pemilih cacing maksudnya apa tuh? Ya, cacing kan harus ada juga perilakunya, tapi ini perilaku pemilih manusia dalam pemilu legislatif dan pemilu presiden. Split ticket voting. Oke, jadi pemilih mengambang dan seterusnya ya. Ya, seterusnya. Oke. Tapi masih penting ilmu itu ya? Hah? Masih penting. Lebih penting mana, itu atau bansos? Gimana? Nanti kita bicara itu di next. Makasih Bang Iwan. Direktur Eksekutif Foxpol Center tadi, Bung Pangi Syarwi Caniago. Presiden Petisi Ahli, Bung Pitra Romadoni. Selamat malam, Bung Pitra. Luar biasa. Pengacara Mawar. Terima kasih, Bang. Hari ini saya dengar kabar ada sebelah sini, betul? Mau sebelah situ nggak apa? Kemudian pakar hukum tata negara yang juga Menteri Hukum dan Kebijakan Negara dari Kabinet Bayangan bersama dengan para mahasiswa, Bung Yance Arizona. Selamat malam, Bung Yance. Jadi Menteri Hukum atau Menko ini. Kabinet Bayangan, ngeri loh ini. Oke. Bung Yance dari UGM ya. Baik. Pakar psikologi forensik nanti masih menyusul, Bung Reza Indragiri. Dan kemudian Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo, Bung Kurniawan. Selamat malam, Bung Iwan. Sama dengan para mahasiswa, ditemani juga dengan yang lain situ. Baik, saya ke Bung Pitra dulu langsung, boleh? Bung. Emang mau yang gas-gas ya? Iya. Bukan, saya mendengar begini. Segera setelah acara ini selesai, entah malam ini atau kan 24 jam kalau pelaporan ya, atau besok akan dilaporkan dugaan pembunuhan terhadap orang dekat ex-Jampitsus Febri Adriansyah Sutrimo. Betul? Benar. Jadi ada beberapa aktivis HAM ya beberapa hari lalu, dan ada juga beberapa aktivis sosial yang menghubungi saya. Mereka menginginkan agar kasus kematian Sutrismo ini terungkap. Sutrimo, ya. Ya, Sutrimo ini terungkap. Artinya tidak hanya selesai di dalam pemeriksaan rumah sakit kemarin langsung dikubur. Tapi teman-teman ini menginginkan agar dilakukan ekshumasi. Jadi yang menjadi persoalannya adalah Bang Aiman, berdasarkan info yang kami terima ya, bahwasanya kematian daripada Sutrimo ini sangat janggal sekali. Oke. Ya, janggalnya yang pertama, yang bersangkutan ini kan sudah pulang ke Jawa, Banyumas. Banyumas, betul. Ya, 1 minggu sebelum dia meninggal dunia itu dia sudah pulang. Kegelisahan dia sampaikan kepada kerabatnya
bahwasannya pimpinan saya itu lagi bermasalah dan sudah banyak teman-temannya yang ditangkap-tangkapin. Saya sekarang lagi ketakutan. Sebentar, teman-temannya ditangkapin kan? Yang ditangkapin kelihatan Nah, siapa? itu. Ini pengakuan ya? Iya. Tapi nggak tahu siapa nih yang ditangkapin. Iya, makanya teman-temannya kan gitu. Siapa Berarti kan gitu? ini orang banyak tahu. Oke. Itu Bang Aiman. Meskipun yang ditangkapin teman-temannya kita nggak tahu nih sampai sekarang. Nggak tahu gitu loh. Oke. Oh, makin gelap ini. Dia menyampaikan itu kepada kerabatnya. Kan gitu. Dengan di situ di tanggal beberapa setelah dia pulang itu dia Bentar, Bung Mitra. Maksudnya teman-temannya itu yang terkait dengan orang dekat Febri Adriansyah. yes. Ditangkap-tangkapin. Ya itu Pengakuan dari daripada Sutrimo. versi almarhum kan gitu. Oke. Nah, jadi Oke, kita berikan tepuk tangan untuk Bung Ya. Firman Wijaya. Prof Firman di sebelah sini, Prof. Silakan, Prof. Oke, silakan Bung Mitra. oke. Kemudian Tapi dia tahu teman-temannya Terima kasih nggak apa-apa, Prof. Silakan. sama yang di Silakan. oke. Selamat datang Prof Firman. Ini sebenarnya sama-sama petisi ahli ya. Iya, sahabat saya kan sama-sama petisi ahli juga nih. KPK berseberangan. Enggak benar. Ini bicara soal intelektual. Tapi hari ini kita tetap profesional, izin Prof ya, kita profesional. Walaupun beliau ini pengacara Febri Adriansyah, kita hormati. Jadi, ya ini Ada bawa ceknya. cek mungkin dari Prof Ada Firman ceknya. ini. BAP. Udah cek. BAP. Bung Oke. Sugeng yang paling bisa. Oke, silakan. Jadi, pertanyaannya Bang Aiman, kenapa dia pulang? Itu kan tanda tanya besar itu. Karena dia takut dan dia panik. Kepanikan dia itulah dia ceritakan kepada kerabatnya. Dan saya yakin penyidik telah meriksa kerabat-kerabatnya itu. Dan saya yakin penyidik juga memiliki bukti lain daripada persepsi pengacara Febri Adriansyah. Kan gitu. Kemudian Bang Aiman, kejanggalannya itu terkait dengan kepulangan beliau. Itu perlu kita tanya, kenapa dia pulang? Dan dia pulang itu setelah dilakukan penggeledahan loh. Ya. Jadi setelah dia pulang, ada orang yang menghubungi yang bersangkutan ini. Diberikanlah uang 5 juta. Setelah pulang di Banyumas berarti ya? Iya, suruh balik. Oke. Suruh balik ke Jakarta. Ke Jakarta. Dikasih 5 juta ongkos. Iya. Jadi karena dia memang sebagai karumga ya dia memiliki kewajiban juga sebagai kepala rumah tangga yang bersangkutan, dia balik nih. Pertanyaannya, ketika dia balik itu siapa yang menemani dia di dalam mobil? Satu itu. Oke. Terus yang kedua, apa saja yang dia minum dan konsumsi selama dalam perjalanan? Berapa lama setelah sampai Jakarta dia meninggal? Ya kita bisa hitung aja dari Banyumas ke Jakarta berapa jam? Sekitar mungkin 7 jam, 8 jam. 7 jam. Kemudian di tanggal 23 jam 8 pagi di depan bangunan kosong tersebut dia sudah tergeletak di situ. Di Jakarta ini ya? Iya. Jakarta, oke. Yang klinik Morden. Diduga di itu. Jakarta. Klinik Morden itu Karena kan, meninggalnya di mana kan nggak tahu nih. iya, klinik Morden ini kan sudah 1 tahun udah tutup. Klinik modern. Morden ya. Oke. Ini klinik Jadi, kecantikan iya. kalau nggak salah. Iya itu udah 1 tahun udah nggak tutup. Jadi Oke. pengakuan daripada saksi yang ada sekitar situ, mereka mengatakan walaupun itu kosong tapi ada yang menjaga. Aneh juga. Ini bangunan kosong tapi ada yang menjaga gitu Punya loh. siapa nggak tahu sampai sekarang. Nah, ketika orang yang saksi itu pernah di situ selalu diusir Oke. dari sekitar wilayah itu. Saya sering diusir di situ gitu. Itu sudah diperiksa oleh penyidik saya kira. Kan begitu. Kemudian saksi mata yang melihat di situ, mereka melihat di depan itu dia mengeluarkan busa dari mulutnya. Oke, betul. Aneh juga gitu. Padahal riwayat penyakitnya tidak ada. Berarti ada sesuatu yang masalah di sini. Nah, dari segi kriminologi muncul pertanyaan kita dan tanda tanya, ya. Dari awal dia tidak punya riwayat penyakit. Tiba-tiba keluar dari mulutnya busa. Yang kedua, setelah dia pulang ke Banyumas, tiba-tiba disuruh balik lagi. Terus yang ketiga, yang mengantar dia ini juga harus didalami.
Itu saya dapat suratnya, saya tentu butuh konfirmasi ya. Ada nama Febrio, salah seorang jaksa. Oke. Itu nanti saya bahas ke sana. Itu belum ke sana. Kemudian itu adalah ajudannya atau ADC-nya dari Pak Febri Adriansyah. Kemudian Bang Aiman, setelah kejadian itu ada sekitar 4 orang nih. Ya. Sekitar 4 orang membawa almarhum ini ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring. Yes. Dan di sana itu dicek ternyata sudah nggak bernapas lagi, nggak bernyawa, udah meninggal dunia, udah mati gitu loh. Nah, setelah udah mati dan akan meninggal dunia, penyidik melakukan penyelidikan dong, ya kan, terkait dengan peristiwa ini. Tapi yang menjadi persoalan Bang Aiman, ada penolakan dari salah satu orang yang 4 orang itu, dia mengaku saudaranya yang meninggal ini. Penolak, maksudnya gimana nih? Dia menolak untuk dilakukan otopsi. Karena kan otopsi itu kan untuk mau dilakukan otopsi, tapi salah satu dari 4 orang ini mengaku saudaranya, familinya, dan menolak dilakukan otopsi. Ya, itu. Oke. Padahal kita nggak tahu nih apakah salah satu ini betul familinya atau tidak. Belum tahu. Oke. Gitu kan? Ini misterinya luar biasa. Ya, dan saya menduga inisialnya FA tadi. Yang mengaku saudaranya, kan gitu. Eva itu yang saya sebutkan tadi, Febrio. Ya, saya nggak mau nyebut nama di sini, ADC dari Febri saya Adriansyah. Inisial, kan gitu. Nah, kemudian mereka buru-buru nih bawa jenazah langsung ke kampung halamannya, langsung dikebumikan. Dan di rumah sakit, ternyata itu dimandikan juga di rumah sakit infonya. Keluarganya nggak? Iya, tiba-tiba keluarga juga nggak bisa lihat muka, cuma mukanya aja bisa lihat. Kalau dulu kita ingat Sambo kan keluarganya melawan. Ini nggak ada perlawanan sama sekali. Melihat ada jenazah meninggal misterius tanpa otopsi dikuburkan langsung. Bang Aiman, saya kira dan saya yakin penyidik sudah menemui keluarganya. Dan saya yakin keluarganya pasti ketakutan saat ini. Melihat Sutrimo yang meninggal mengenaskan. Dan tanda tanya besar juga di keluarga. Apalagi mereka ini orang tidak berada. Ya, Sutrimo hanya kepala rumah tangga. Mohon maaf, bahasa kasarnya hanya pembantu gitu loh. Sopir atau tukang kebun lah gitu ya. Iya, terlepaslah tukang kebun itu. Kenapa saya bilang mereka sedang ketakutan? Karena ketika ingin diungkap kasus kematian ini, ya, dari pihak keluarga tidak mau ada yang bikin laporan polisi. Dan paling parahnya Bang Aiman, berdasarkan info intelijen, CCTV tersebut terlihat ada orang yang lalu lalang di situ. Setelah sebelum dan setelah ini mati. Di mana lokasinya? TKP. Di TKP, oke. TKP-nya di mana tuh, di klinik itu? Iya. Diduga di klinik itu TKP-nya. Jadi ada orang yang lalu lalang. Oke. Ya. Ini masih informasi. Jadi kita melihat peristiwa ini sangat janggal sekali. Yang pertama, kalau seumpama ini sudah dikubur Bang Aiman, tentu kan harus diekshumasi dong. Kecuali dia belum dikubur langsung diotopsi. Penyidik bisa melakukan itu. Tapi kalau memang sudah dikubur, tentu untuk membongkar kuburannya harus izin juga dengan keluarganya. Makin rumit lagi polisi kan gitu. Pertanyaannya juga kenapa kemudian ini sepi sekali. Beda dengan kasus Brigadir Joshua waktu itu. Pertanyaannya kenapa ini sepi sekali? Ini boleh saya katakan kalau memang ini benar dugaan ada yang ke sana, kan betul. Ajudan yang dibunuh, kalau ini Karungga yang dibunuh. Ada dugaan ke sana. Karena baru rakyat bersuara yang menyorot kasus kematian ini. Gitu loh. Dan rakyat bersuara yang paling berani menyorot kematian itu. Dan ini masih tanda tanya besar. Makanya teman-teman aktivis dan pejuang HAM ingin melaporkan kasus ini ke Mabes Polri dan Polda Metro Jaya. Dan Anda menjadi pengacara bersama teman-teman yang lain. Itu. Karena apa? Karena aktivis menilai ketidakberanian daripada keluarga ini harus hadir sebagai pejuang HAM untuk mengungkap kasus ini. Kalau kita menunggu nggak bisa Bang Aiman. Kita nggak tahu mereka ini tertekan atau seperti apa. Kita nggak tahu mereka ini diancam mau dibunuh atau seperti kita nggak tahu itu. Tapi yang jelas misteri ini sangat janggal sekali dan ini tidak disorot oleh media baru iNews TV untuk mendalami ini gitu loh. Makanya saya kalau mendapatkan informasi intelijen ini saya merinding juga melihatnya gitu loh. Dari peristiwa-peristiwanya runtutannya juga ngeri.
Oke. Kalau penyidik terlalu maju untuk melakukan contohnya bongkar ini, nanti dikira wah ini jangan-jangan karena benci nih sama ini. Tanggapannya polisi kayaknya polisi versus jaksa gitu. Jangan, no. Jadi kita menginginkan keluarga korban ini untuk segera membuat laporan polisi. Atau setidaknya kalau saya sebagai jaksa agung ya, saya akan buat laporan polisi untuk mengungkap tabir ini. Oke. Karena terkait dengan institusi juga gitu. Sebentar, saya simpulkan sedikit ya. Iya. Dari tadi apa yang disampaikan, ini dugaan semua. Iya. Masih dugaan, tapi kemudian perlu untuk kemudian didalami. Jadi Sutrimo pada saat penangkapan, pada saat penggeledahan ya, sebelum penangkapan dari ex Jampitsus Febri Adriansyah ya. Pada saat penggeledahan, ia tidak lama kemudian kabur ke Banyumas rumahnya, pulang. Beberapa hari di sana, lalu kemudian ia diajak oleh seseorang yang sampai sekarang masih misterius. Bisa mungkin pelayarnya bisa di itu Bang Aiman, saya udah kirim itu ada yang skemanya. Boleh tampilkan nanti ya. Bisa ditampilkan ya gitu. Ya, jadi kemudian dia balik ke Jakarta ditemani oleh orang misterius, diberikan uang 5 juta dan sesampainya di Jakarta tidak tahu berapa lama, apakah hitungan jam ataukah langsung ia meninggal. Ya, pertanyaannya Bang Aiman, yang 4 orang ini kemana pada waktu yang meninggal? Kenapa di awal bawa, tapi tiba-tiba di sini orang melihat sudah tergeletak sendiri gitu? Oke, kita bongkar ini nanti. Saya akan juga nanti konfirmasi ke Bung Prof. Firman Wijaya. Ini sahabat saya keluarnya. Ya. Selepas jeda kita akan kembali, kita akan bongkar ini.